Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada bagian firman Tuhan yang kita akan baca, dan saudara hanya memperhatikan dan saya akan membacakan bagi kita dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Jemaat hanya memperhatikan dan saya akan membacakannya bagi kita tentang di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi inilah yang Tuhan Yesus Kristus yang saudara yakini dan percayai, dan kita semua percaya, dan ini yang Yesus kerjakan. Inilah Yesus mengerjakan pekerjaan misinya dalam dunia ini bagi kita. Jadi hari ini khotbah saya agak berbeda dengan pada biasanya saya berkhotbah. Jadi hari ini kita akan saya khotbahkan Injil Matius pasal 26 dan Injil Matius pasal yang ke-27. Jadi 2 pasal. Jadi saudara bertahan sampai lewat jam makan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menjelaskan sedikit tentang yang disebut Taman Getsemani. Taman Getsemani kurang lebih 2000 meter persegi, dan di dalamnya ada pohon-pohon zaitun yang pada saat itu bahkan pohon itu bertahan sampai sekarang.
Karena pohon zaitun itu memang umurnya sangat panjang, ribuan tahun. Dan mereka semakin ditebang, semakin dia subur. Itu pohon zaitun namanya. Jadi di dalam Taman Getsemani itu tumbuhlah banyak pohon zaitun penuhi taman yang disebut Taman Getsemani. Dan disitulah Yesus berdoa di sana. Dan sebelumnya Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya, karena di bagian atas ada satu gua, dan itu betul-betul mereka berdoa di sana mengadakan perjamuan malam seperti yang dikatakan dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan sesudah itu mereka turun, di situ ada jalan raya. Dulu mungkin tidak ada jalan raya. Bagi saya perhatikan seperti itu karena kita harus turun sedikit. Lalu kita memperhatikan bahwa ada gereja yang namanya gereja ayam. Dulu saya tidak tahu kenapa disebut gereja ayam. Oh, gereja ayam di mana, di Gambir ada atau di Pasar Baru ada. Nah, baru sampai sana saya tahu bahwa gereja ayam ini adalah tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan jadi ada satu gereja besar di situ luar biasa. Lalu di dalam gereja itu ada tempat pemenjaraan Tuhan Yesus pada waktu dia ditangkap. Lalu itu pada saat itu dia tangannya diikat, lalu dilemparkan ke dalam penjara di bawah tanah. Lalu ada lubang yang Kayafas mengadili Yesus lewat satu lubang di atas, lalu melihat ke bawah dan Yesus ada di sana. Yesus ada di penjara bawah tanah. Dan saya hanya lihat 3 jendela di situ. Yesus dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah, bukan dituntun ke dalam penjara, karena saat itu tangannya sedang diikat. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya hanya menjelaskan tentang apa yang dikerjakan Yesus pada saat itu bagi saudara dan saya. Sehingga pada saat Yesus berdoa, dikatakan Yesus agak maju sedikit, agak jauh sedikit dari Taman Getsemani. Di situ ada gereja yang disebut gereja segala bangsa. Itu di bawah altarnya ada satu batu, dan itu Yesus berdoa di sana, dan keringatnya bertetesan seperti darah, dan itu namanya gereja segala bangsa. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memperhatikan di sini ada tahap-tahap penderitaan Yesus. Jadi pada umumnya kita hanya memperhatikan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tetapi penderitaan Yesus dimulai dari Taman Getsemani. Setidaknya saya mencatat di sini ada kurang lebih 10 ayat tentang tahap-tahapan penderitaan Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, yang pertama, tahap yang pertama kita perhatikan di dalam ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, itu maksudnya, sertanya, maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Itu tahapan pertama penderitaan Kristus. Saat itu firman Tuhan katakan, dia sedih dan gentar karena dosa umat manusia. Secara manusia, secara fisik, secara rohani dan secara fisik, Yesus luar biasa memikul dosa umat manusia. Dan dia berdoa kepada Bapa,
Firman Tuhan tadi katakan bahwa 3 kali dia berdoa dengan kata-kata yang sama. Dan ini menggambarkan bagi kita tentang hal doa. Kalau kita berdoa untuk usaha, itu juga yang kita doakan sampai Tuhan menjawab. Ini aplikasinya. Adakahnya kita usaha lalu kita berdoa, mutar kemana-mana mulai dari Adam masih kecil sampai giginya rontok, kita sendiri kemana-mana. Ini contoh Yesus berdoa. Lalu jawabannya hanya ada 2. Ya dan tidak. Pada umumnya saudara dan saya senang yang ya. Wah, luar biasa, saya diberkati Tuhan. Bagaimana pada saat doa Anda tidak dijawab? Pada saat tidak dijawab, itu juga adalah berkat Tuhan. Yesus berdoa, tetapi rencana Allah tetap harus dikerjakan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain, oleh sebab itu nama Yesus sangat ditinggikan, diagungkan. Liwat nama Yesus semua lidah mengaku. Liwat nama Yesus semua lutut berteluh. Dia adalah Tuhan. Jawaban ya atau tidak bukan masalah. Yang penting kita yakin bahwa Allah mendengar. Itu sebenarnya. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, penderitaan tahap pertama dimulai dari Taman Getsemani. Dan kita memperhatikan bahwa meskipun jawabannya tidak, tetap dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara, dan semua ini hanya untuk kehormatan kemuliaan nama Bapaknya. Itu tahap pertama. Tahap kedua saya perhatikan bahwa mungkin saudara pikir, wah ini kok pakai tahap-tahap? Supaya kita tahu bahwa Yesus tidak, penderitaannya bukan hanya di atas kayu salib. Pada saat-saat yang menentukan, Yesus mulai mengalami penderitaan yang luar biasa. Hal yang kedua adalah tahap kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi penderitaan Yesus Kristus luar biasa. Meludahi mukanya, meninjunya, dan orang lain memukulnya. Jadi berbondong-bondong mereka menyiksa Tuhan Yesus. Dan di situ tidak ada satu kata pun tentang untuk membela dirinya. Karena kebenaran. Jadi kebenaran tidak usah dibela oleh siapapun. Karena kebenaran akan tetap membela dirinya. Jikalau pada saat saudara dihina atau dicaci maki atau dibenci oleh banyak orang, kalau Anda di pihak kebenaran, jangan membela diri, berdoa saja. Karena kebenaran tidak bisa dibela oleh siapapun. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran akan membela dirinya, bukan kita yang membela kebenaran. Yang penting di sini apakah kita hidup di dalam kebenaran atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, itu penderitaan tahap kedua. Tapi pada saat kami setelah melewati yang namanya tembok ratapan itu dalam lingkaran itu juga. Karena di tembok itu di atasnya tadinya bangunan bait Allah. Lalu orang-orang yang meratap di situ sekeliling tembok itu sampai ke luar-luar,
dan banyak orang membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, itu biar kita sentuh atau biar kita langkahi, dia tidak akan marah. Dia tidak akan katakan, "Hoi, siapa? Siapa kau?" Nah, terserah kita. Jadi kami diperintahkan supaya pada saat kita maju berdoa, kita tumpang tangan ke satu orang, tiap orang berdoa untuk satu. Tumpang tangan juga, dia tidak nengok ke kita. Siapa yang pegang saya? Semua diam. Karena mereka berfokus. Kenapa mereka meratap? Yang pertama adalah mereka meratap bahwa bait Allah sudah dirobohkan. Jadi mereka meratapi orang-orang yang merobohkan bait Allah. Yang kedua adalah mereka meratap tentang saudara dan saya. Kita percaya kepada orang yang kalah. Dibawa ke kayu salib. Dan tembok ratapan itu permulaan yang jalan sengsara, Via Dolorosa, pada saat Yesus memikul salib. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka meratap. Air mata mereka ambil tisu dan sumbatkan ke lubang-lubang. Itu tembok ini dibuat dari marmer putih yang seperti besi. Tapi bisa lubang, itu kan bertahun-tahun mereka korek sampai bisa lubang begitu. Jadi mereka meratap dan menunggu seorang raja yang akan datang memerintah bangsa Israel secara tangan besi. Yang luar biasa, bukan dengan lemah lembut, bukan dengan kasih, tetapi dengan tangan besi. Itu yang mereka nantikan sampai hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bahwa tahap kedua, Yesus menderita luar biasa. Lalu pada saat kami dipandu oleh pemandu, itu sebenarnya bagi mereka itu setiap tikungan, setiap itu bagi dia ada 13 tahap. Tapi ya saya baca-baca Alkitab, saya baru menemukan 10. Mungkin saja betul seperti yang dikatakan oleh pemandu, tapi yang saya perhatikan di dalam ayat-ayat Alkitab mulai dari Taman Getsemani sampai Yesus disalibkan, itu saya menemukan ada 10. Jadi yang kedua tadi, lalu masuk ke hal yang ketiga, dia yang di dalam pasal 27 ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan katakan, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dengan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak hanya dipukuli dan dipaksakan memikul salib, bagaimana membawa kayu yang begitu berat, lalu tangan sedang dibelenggu. Bagaimana kita bisa jalan? Karena itu agak mendaki, jalannya agak mendaki. Luar biasa penderitaan Kristus bagi saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bahwa Pilatus adalah wali negeri pada waktu itu. Dan Pilatus sendiri tidak berani mengambil keputusan tentang Yesus Kristus. Maka pada saat Yesus mau dibawa ke kayu salib, melewati yang namanya jalan sengsara, Yesus dimasukkan ke dalam penjara dengan seorang yang namanya Yesus Barabas. Ada namanya sama. Jadi dia Yesus Kristus, orang yang dihukum karena kejahatan melawan hukum adat istiadat orang Yahudi, salah satunya adalah Yesus Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada massa,
siapa yang kau kehendaki untuk saya melepaskannya? Mereka lebih memilih Yesus Barabas. Lalu Pilatus bertanya, bagaimana dengan Yesus yang disebut Kristus? Jawaban mereka adalah, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang Yesus alami dalam perjalanannya, dalam karyanya bagi kehidupan dunia ini. Makanya tadi pujian kita katakan, hanya salib yang memberi saudara hidup. Hanya salib saudara disebut orang menang. Hanya salib saudara dan saya menyebut diri umat kepunyaan Allah. Salib, kalung salib yang saudara pasang di sini, di kalung, itu sebenarnya saudara sudah berjanji kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan bertahan seperti Yesus. Nah, ini kalung salib di sini masalah sedikit. Masalah. Ini lambang-lambang ini memang ada kalanya kita tidak mengerti maknanya. Salib ini bukan tanda kebahagiaan. Salib ini tanda penderitaan. Tapi pada akhirnya tanda kebahagiaan. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, disitulah Pilatus mencuci tangannya bahwa Yesus yang diteriak-teriakin oleh orang atau tokoh-tokoh orang Yahudi, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, Yesus yang disebut Kristus itu yang harus disalibkan karena dia menghujat Allah. Karena pada saat pertanyaan mereka, apakah engkau anak Allah? Jawaban Yesus, engkau yang menyatakannya. Kalau bagi kita, kalau seandainya kita ditanya, apakah Pak Gustaf anak Allah? Ya Pak, iya saya ini anak Allah. Mungkin begitu jawaban kita. Tapi berbeda dengan jawaban Yesus. Engkau yang menyatakan. Jadi tidak membela dirinya. Engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah anak Allah. Tapi tidak, Yesus tidak menyebut aku adalah anak Allah. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, perjalanan penderitaan Yesus Kristus kita perhatikan di sini bahwa bukan dia dengan sekuat tenaga menahan penderitaan atau sakit, tetapi Yesus mengerjakannya berfokus kepada Bapanya. Karena saya perhatikan bahwa ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa para malaikat Allah terus menyertai perjalanannya memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi pada saat saudara menyerahkan diri menjadi umat kepunyaan Allah, pada saat kita mengalami kesulitan, firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu pasal 30, bukan Wahyu, Mazmur pasal 38 ayat keempat atau ayat yang 8 disebutkan, malaikat surga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka dari segala kejahatan dalam perjalanan hidupnya. Jadi saudara, kemanapun malaikat surga berkemah sekeliling kita. Dan malaikat ini tidak perlu harus kita sembah sebagai makhluk surga yang harus kita sembah. Karena malaikat adalah pesuruh Allah untuk melayani umat kepunyaan Allah. Jadi firman Tuhan katakan, malaikat surga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka dari segala
hal-hal yang berbahaya. Tadi kita sudah sampai di tahap yang ketiga, kita memperhatikan tahap yang keempat dalam penderitaan Kristus. Ayat yang ke-26 disebutkan dalam pasal 27 ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Seperti tadi saya katakan bahwa lalu ia membebaskan Barabas. Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan Yesus Barabas. Tapi dalam di situ ada beberapa ayat, tapi namanya memang itu juga disebut Bar Yesus. Ada yang Yesus Barabas, ada yang hanya ayat menyebutkan hanya Barabas. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, Yesus tetap menjadi unggulan untuk maju memikul dosa umat manusia. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, memang ini luar biasa. Bagaimana dengan panggilan kita? Yesus dengan sungguh-sungguh menjalankan hal-hal yang luar biasa. Semuanya berfokus kepada keselamatan dunia ini, termasuk saudara dan saya. Yesus dari awal, kalau saja Yesus di dalam perjalanan dia katakan kepada bapaknya katakan, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak mau untuk dibawa ke kayu salib. Itu bisa saja. Tapi Yesus tetap mengerjakan misinya bagi saudara dan saya tentang kehidupan saudara dan saya. Hal yang kelima di dalam ayat yang ke-28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut dan di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Jadi kita perhatikan di sini memang yang dikerjakan Yesus luar biasa. Mereka datang berlutut mengolok-olokkan Yesus, sedangkan mereka menganyam di situ yang namanya mahkota duri. Ini duri ini saya perhatikan pohon ini ada di daerah kami. Pohonnya masih ada. Memang durinya panjang-panjang. Lalu setiap orang kan ribuan orang yang tiap hari keliling di Taman Getsemani ini kan dari berbagai negara. Comot-comot pohon ini tinggal seperti orang ambil sayur. Kan orang mau bawa contoh. Oh, saya mau bawa ke negeri saya untuk tunjuk bahwa ini mahkota duri. Jadi pohon ini dicomot-comot tinggal puntung-puntungnya. Jadi Yesus dimahkotai duri. Dan mahkota duri ini bukan duri yang pendek-pendek. Durinya sangat panjang, kurang lebih 8 cm. Dan saya perhatikan di daerah kami pohon itu ada. Memang luar biasa kita perhatikan bahwa Yesus diolok-olok dalam penderitaan yang luar biasa. Hanya untuk saudara dan saya. Lalu bagian ke-6 kita perhatikan di sini di dalam ayat yang ke-31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, penderitaan yang tahap yang ke-6 ini
kita memperhatikan bahwa pada saat mereka membawa untuk disalibkan, ada di dalam ayat lain dikatakan sudah selesai. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, di dalam tahap yang ke-6 ini kata mengenai sudah selesai itu belum, nanti adanya di tahap yang ke-10. Lalu di dalam tahap yang ke-9, tahap yang ke-7, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Jadi kita perhatikan bahwa mereka melucuti pakaian Yesus pada saat Yesus di atas kayu salib. Lalu mereka membuang undi dan membagi-bagikan pakaian itu. Dan pada saat kami mungkin juga pada saat itu kami liwat atau ditunjukkan, tapi karena terlalu banyak, saya akhirnya perhatian saya sudah agak terbagi-bagi karena fokus saya adakannya lihat yang lain. Jadi pemandu ini dia terus ngotor terus karena dia menjelaskan mengenai perjalanan Yesus sampai ke tentang pakaian yang diundi dan ada sebagian masih disimpan. Tapi apakah itu betul? Tetapi itu bukan urusan kita. Kita hanya tahu bahwa memang Yesus, Alkitab katakan Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian kalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahap yang ketujuh, tahap penderitaan Yesus yang ketujuh ini, pada saat dia di atas kayu salib, pakaiannya dilucuti dan mereka membuang undi untuk membagi-bagikan pakaian Yesus. Lalu tahap yang ke-8 di dalam ayat yang ke-39 dikatakan bahwa orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Jadi pada saat Yesus di atas kayu salib, banyak orang mengolok-olokkan Yesus, menggeleng-gelengkan kepala. Dia menyelamatkan orang lain, dia bisa menolong orang lain. Mengapa dirinya tidak bisa dia tolong? Tetapi Yesus tetap mengerjakan isinya sampai selesai. Lalu tahap yang ke-9 kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat Yesus berseru Eli, Eli lama sabachthani, mereka berteriak, wah dia mencari Elia untuk mendapat pertolongan. Wah, dia mencari Elia supaya menurunkan dia dari atas kayu salib. Jadi pada saat itu Yesus menjadi tontonan yang luar biasa. Yesus pada saat itu Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dalam bacaan seterusnya dikatakan, wah, dia berteriak mencari Elia untuk mendapat pertolongan. Lalu tahap yang ke-10 di dalam ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan dirinya. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan, Yesus katakan, sudah selesai. Jadi saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tujuannya supaya kita memahami tentang Yesus Kristus yang saudara dan saya yakini sampai hari ini. Karena Yesus Kristus tidak hanya menyerahkan sebagian dari hidupnya, tetapi seluruh hidupnya bagi saudara dan saya. Nah sekarang ini bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita melayani dengan sepenuh hati? Apakah kita melayani oleh karena
ada hal-hal yang terselubung dalam hidup kita? Apakah kita melayani karena suatu ini merupakan kewajiban gereja? Apakah kita melayani karena kita mau jadi seperti orang lain? Yang Yesus maksudkan adalah layanilah Tuhan. Karena ini saudara dan saya adalah alat yang kosong, yang mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi apakah kita mau? Tetapi pada saat kita juga ambil keputusan, saya mau. Tetapi kita tidak mengerjakan apa-apa. Yesus Kristus yang saudara dan saya yakini, Dia katakan, jikalau tidak bisa cawan ini lalu daripadaku, selain aku harus mengerjakannya, Dia tetap mengerjakannya sampai selesai. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita, mari kita serius melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita mengerjakan pekerjaan dengan berfokus kepada Dia yang punya pelayanan. Karena apa yang harus kita banggakan dari hidup kita? Apa yang saudara banggakan dalam hidup kita tentang baik pendidikan atau hal-hal yang kita miliki? Itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan mau pakai semua orang. Pada saat seseorang menyerahkan dirinya menjadi milik Kristus dan mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau pakai. Sehingga dia menjadi alat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karya-Mu dalam perjalanan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkati firman yang kami dengar tentang tahap-tahapan penderitaan-Mu, baik dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Semua boleh berjalan dengan pertolongan, dan semua boleh berjalan sampai titik akhir. Semuanya hanya untuk korban dan kebesaran Bapa di surga. Dan hari ini kami kembali diingatkan untuk kami mengerti tentang siapakah diri kami yang Yesus rela berkorban bagi kami. Oleh sebab itu tidak ada hal yang lain selain kami menyerahkan diri kami kepadamu dan siap untuk dipakai sampai Engkau datang kembali. Berkati firman Tuhan, berkati kami sekalian yang mendengar, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.